ketemu lagi deh sama Intan, Mas Gita, dan Mas Rais. Halo, Hai. Intan. Ini seru banget ya. Kenapa kok langsung pada fokus ke sini semua? Udah ngeliat ke Jebret Tim aja. Nggak boleh fokusnya ya. Harus ke sana berarti. Kita fokusnya ke Jebret Tim dulu sama ke laga-laga dulu. Jangan ke sini, bahaya. Nanti ada yang nonton istri-istrinya. Nah, Jebret Tim ini seru banget ya. Liga 1 kan udah ngelewatin seri kedua. Terus udah udah ngelewatin match day ke-11 ya kemarin ya. Terus juga ada beberapa yang seru. Nah, kita sekarang lagi nunggu seri ketiganya. Nah, tapi kita bakalan bahas dulu aja. Kemarin match day 11 tuh kan banyak yang menarik ya. Salah satunya ada Derby Jatim. Ini seru banget. Kita bakalan bahas sekarang tanpa panjang lebar karena kita banyak banget bahasan hari ini. Udah siap diserbu Mas Gita, Mas Rais? Siap, diserbu siapa? Diserbu sama aku. Salah ya, harusnya aku yang diserbu ya. Kebalik ya. Nah, udah Jebret Tim ini langsung aja yuk kita ngomongin Arema lawan Persebaya. Ini kan duel big match ini lumayan seru banget ya. Dia 2-2. Sebelumnya padahal Arema udah unggul 2 gol duluan walaupun di babak pertama tuh 2-1 ya. Persebaya sempat ngejar. Gimana nih ngeliat gol-gol yang terjadi Mas Mungkin Gila? yang menariknya sebelum derby ini kan di seri kedua dua-dua tim ini sama-sama mencatat 3 kali menang dan 1 kali draw sebelum pertandingan ini. Jadi bisa dibilang bersama dengan Bayangkara dan bersama dengan Persib mereka adalah tim yang paling banyak progresnya di seri kedua ini ya. Bahkan kita harus melepas Bayangkara karena Bayangkara pernah kalah 1 kali, 2 tim ini tidak pernah kalah sekalipun bersama Persib di seri kedua ini. Dan Arema seharusnya bisa memanfaatkan keunggulan 2-0 mereka ya untuk tidak disamakan 2-2. Tapi balik-balik lagi ya, unggul 2-0 itu kan daerah berbahaya di sepak bola ya selalu. Ada kesempatan emang bahaya banget sih. Ya, ada kesempatan buat bikin 1 gol, terus jadinya 2 gol dan balik-balik lagi. Arema dengan tidak disiplin di belakangnya membuat mereka berantakan buyar walaupun ya poin yang harus disayangkan karena otomatis mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka dari Persib dan Bayangkara sementara ini Ya. Nah, kalau Mas Rais gimana ngelihatnya akhirnya Arema kok bisa dikejar? Ini bener gak sih? Setuju gak sama Mas Gita kalau emang mereka gak disiplin nih di lini belakang? Bisa dibilang salah satu faktor yang mempengaruhi juga memang kartu merah ya yang didapatkan di babak kedua gitu. Dan memang itu menit 55 ya? Iya. Berarti kurang lebih 10 menit setelah jalan babak kedua. Betul, masih lumayan banyak kesempatan bagi Persebaya untuk mengejar karena posisinya sudah 2-1 setelah memasuki awal babak kedua, kemudian mereka unggul jumlah pemain. Beruntungnya Arema walaupun digempur habis-habisan tapi mereka tetap solid sebenarnya. Namun mereka gagal mengantisipasi kelebihan ataupun kualitas yang dimiliki oleh pemain muda Marcelino Ferdinand ya. Beberapa kali setelah gol tersebut Marcelino juga coba melakukan tembakan jarak jauh yang on target loh. Tapi beruntung Alisson Maringa ini memang salah satu kiper yang berkualitas bisa dibilang di pentas Liga 1 pada musim ini. Alisson Becker Indonesia ya. Yang bewok kan yang ganteng. Aduh, nggak bisa lupa sama muka ganteng ya. Kan selalu kan kita ngomong-ngomong kalau awal-awal di awal-awal musim ya di Depdagri bahwa pembelian terbaik Arema itu salah satunya penjaga gawangnya. Iya, dan kayak menarik banget kan. Carlos Fortes belum cetak gol sama sekali pada saat itu, tapi Maringa berkali-kali menyelamatkan mereka. Kan awal-awalnya mereka hanya 3 kali imbang, 1 kali kalah ya. Dan 3 kali imbang itu ya karena Alisson Maringa ini. Tapi ini menariknya kan ini kayak Arema ini udah langganan banget yang namanya pertandingan Arema udah berapa kali, udah 3 kali ya dapat kartu merah. Ini bisa jadi kayak justru malah jadi kayak petaka buat mereka nggak sih, kayak jadi lawan udah bisa ngelihat sendiri kalau Arema nih kayaknya mainnya ceroboh, jadi kayak gampang banget diprovokasi sama lawan dan akhirnya dapat kartu merah, jadinya kayak gini kan pincang. Betul, tapi menariknya adalah 3 kali mereka karena kartu merah mereka belum pernah kalah di 3 pertandingan itu ya. Di week pertama mereka lawan PSM ya, mereka unggul 1-0 kemudian kena kartu merah 1-1. Terus lawan Persija Coach Hedia Haryudo ya kena ya. Itu mereka malah menang 1-0 mereka walaupun ada kontroversi di mana dikabarkan bahwa seharusnya ada gol dari Persija yang dianulir. Kemudian di pertandingan kali ini juga mereka terkena kartu merah tapi mereka terhukum dengan apa? Terus mereka dengan 10 pemain saat unggul 2-1 mereka 2-2. Jadi memang ada buruknya bagi Arema walaupun tetap mereka bisa mempertahankan tidak terkalahkan mereka pada saat mereka terkena kartu merah. Kalau Mas Rais ngeliatnya gimana sih kok Arema ini kayak udah ketiga kali loh dan ini masih dalam satu musim yang sama. Ini kan menarik juga kan? Iya benar, tapi ini membuktikan bahwa Arema sudah terbiasa dan sudah mengantisipasi sebenarnya dalam latihan. Mereka untuk bermain dengan 10 pemain ataupun kurang dari 10 pemain. Karena secara permainan ketika menghadapi Persebaya aja deh.
kelihatan banget gimana organisasi permainan mereka, kemudian transisi mereka begitu disiplin, begitu baik, bahkan sempat memberikan tekanan juga ke Persebaya beberapa kali. Walaupun kalau jumlah pemain ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya sudah padu secara chemistry gitu. Tinggal bagaimana para pemain di lapangan, para pemain Arema ya untuk tidak mengulangi ataupun terpancing emosi ataupun ya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu lah. Itu sangat merugikan bagi tim sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin permainan kemarin tuh, emang asik kan kalau kita anggap tensinya tinggi, apalagi ini kan punya Gengsi, rivalitas. iya derby, namanya derby selalu pasti akan bikin lebih tegang sendiri. Nah terus Mas Gita tegang nggak? Aduh, Supaya lebih santai loh Mas boleh Gita, dijawab tegang nggak nih? banget gitu. Jebret boleh dijawab. Nah ini tapi asik kan, gol-golnya asik, terlepas dari gol penalti yang pertama lah, itu penalti pertama siapa? Carlos Fortes ya. Fortes. Nah terus tendangan dari si M. Rafli, terus Samsul Arif, terus ditambah lagi Marcelino Ferdinand, itu kan oke-oke semua kan. Ya Marcelo Ferdinand ya terutama ya. Itu lagi tensinya lagi turun, terus dia bikin gol yang menyamakan kedudukan, terus tensinya naik lagi. Tapi pertandingan Arema kan selalu tensinya tinggi sekali. Kalau kita bilang tadi kartu merahnya, Arema tuh sudah 3 pertandingan mereka kena kartu merah masing-masing 1. Ada juga pertandingan di mana dia membuat lawan kena kartu merah. Ada 2 pertandingan kalau nggak salah. Arema main lawan kartu merah. Jadi keseluruhan 5 pertandingan Arema itu selalu ada kartu merah yang Waktu keluar. itu Bayangkara bukan sih? Iya Bayangkara ya. Bayangkara yang kartu merah di kan week kedua sama ya Arema. Bayangkara Iya. ya pernah kena kartu merah juga waktu itu. Teguh Iksan ya kalau nggak salah ya. Jadi aku pikir sih ya itu tadi Arema selalu bermain dengan force, dengan kemampuan mereka, dan kadang-kadang dengan gaya keras mereka yang membuat lawan juga akhirnya terpancing untuk melakukan pelanggaran yang berujung kartu merah. Tapi tidak terlepas Arema pun juga terkena kartu merah. Nah tapi kalau Mas Rai sendiri ngelihatnya kemarin kan kalau Marcelino Ferdinand ini artinya dia tuh pemain termuda ya yang mencetak gol berarti ya. Dia baru 17 tahun kan? Iya benar, masih ya hampir 17 tahun kalau salah. Ya memang salah satu pemain muda yang memang berhasil mencetak gol di pentas Liga 1 ya. Salah satu lagi adalah pemain Persija waktu itu. Nah, kalau ngelihat Marcelino ini memang kiprahnya memang sangat luar biasa ya. Dia langganan di timnas junior, di eranya coach Bima Sakti. Kemudian perkembangannya, progresnya sangat luar biasa hingga masuk salah satu wonderkid dunia lah. Waktu itu 60 besar, kemudian saat ini dia memang kembali membuktikan ya. Kemarin aja dia kan dipanggil walaupun usianya saat ini baru 17 tahun tapi dipanggil ke timnas U23 yang kemarin main di Tajikistan ya. Iya lawan Australia. Dan memang penampilannya memang bagus gitu, dan sekarang menjadi pemain inti dan ini menjadi kesempatan bagi dia. Tinggal dia membuktikan konsistensinya dia aja nih. Biasanya pemain muda nih kalau udah kayak gini nih suka-suka ini nih Dipertanyakan konsistensi. langsung udah mulai ada agak-agak bintang-bintang ya, gangguan kebintangan gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi, apalagi ya mungkin Marcelino Ferdinand saat ini untungnya ada kakaknya juga yang di Persebaya mungkin bisa menjaga dia, mengarahkan dia gitu. Jadi sehingga dia bisa tetap konsisten dan mungkin nanti akan jadi investasi yang luar biasa bagi Persebaya di masa depan. Oke, nah ini dengan imbangnya Arema sama Persebaya, ini artinya Arema berada sekarang ada di posisi 3 klasemen sementara ya di pekan ke-11. Nah sambil kita lihat aja yuk, ini dia klasemen sementara di pekan ke-11. Ini dia di pekan ke-11 Bayangkara masih banget nih mimpin klasemen sementara, disusul Persib, Arema, PSIS dan Bali United nih. Sementara PSS Sleman coba kita lihat tuh ada di posisi berapa sih? 10 ya. 10 PSS naik Sleman. sebenarnya PSS Sleman ya. Kemarin soalnya semalam menang. Menang kan? ya, menang Ya tadi malam. mulai merangkak ya dia setelah weekend kemarin menang dari Tira Persikabo, dan di juru kunci masih ada siapa tuh? Persiraja. Persiraja dan Di atasnya Persipura. Persipura. Sama poin sama Persipura ya. Terus ada juga Barito Putra. Wow. Ini tapi menarik kalau kita lihat PSS Sleman ya. Ini PSS Sleman bisa bangkit nggak nih nanti lebih naik lagi ke papan tengah? Harus di demo lagi mungkin. Tapi gini, Persib dan PSS kan di akhir di menjelang seri kedua kan mereka yang didemo oleh supporternya. Ini menunjukkan bahwa ya nggak bilang bahwa di demo itu membuat mereka ini, tapi kan artinya ada motivasi bagi tim untuk bangkit walaupun mereka sempat 2 kali kalah ya. Kalahnya salah satu dari Persib juga ya. Jadi aku pikir sih ya ada peningkatan dari PSS Sleman tapi tidak terlalu cepat. Yang ya, kan sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana Dejan Antonis mengangkat timnya untuk lebih cepat berprogres. Mereka sampai sekarang kan baru ada di urutan ke-10 ya. Memang sulit ya. Bahkan kalau kita lihat Persib yang 5 kali menang berturut-turut pun
dan diantaranya mengalahkan Bayangkara belum bisa mengejar Bayangkara sampai sejauh ini karena hasil yang mereka yang tidak terlalu baik pada saat putaran pertama walaupun nggak kalah ya Persib ya itu juga yang dialami oleh PSS Sleman. Oh sama ya. Nah tapi kalau Mas Rais ngelihat perkembangan Sleman sekarang ini gimana Mas? Progresnya bagus ya. Kalau dilihat dari masa mereka sekarang sedang ada krisis kepercayaan dalam tanda ketik ya dari supporter mereka. Kemudian mereka mampu membuktikan dalam 2 laga terakhir mampu meraih kemenangan. Ini tentunya menjadi hal yang luar biasa bagi mental bertanding PSS Sleman, Bagus Niranto dan kawan-kawan. Ini yang nampaknya harus terus dijaga oleh Coach Dejan, motivasi seperti ini. Tampaknya juga para pemain juga sudah mulai pulih nih faktor psikologisnya mereka setelah kemenangan yang mereka raih, apalagi semalam juga berhasil menang lagi, mereka dapat libur lagi, ya mudah-mudahan nggak turun nih habis liburan nanti, ya 2 minggu, hampir 2 minggu liburan, mudah-mudahan nggak turun juga gitu performa mereka, justru malah nanti bakal makin meningkat setelah dapat refreshing ini. Tapi kalau lihat strategi Coach Dejan gimana sih Mas Gita? Apakah emang jadi lebih impresif setelah mendapat tekanan-tekanan juga dari Belum, para supporter? kalau aku bilang sih mereka impresif terhadap lawan tertentu ya. Lawan yang berat juga mereka sempat Masih belum kesulitan juga. Tapi yang penting adalah gini, demo itu kan ada 3 tuntutan waktu itu ya. Satu tuntutan yang ternyata dipenuhi. Artinya Dejan Antonius dan Arthur Irawan masih ada di sana gitu loh. Jadi tapi terbukti kan Arthur Irawan ya nggak buruk-buruk amat, ujung-ujungnya bisa mencatat kemenangan juga dan dia masih diturunkan juga. Artinya ya kalau percaya proses ya harus ada percaya bahwa tim ini akan meningkat nantinya. Tapi kan ya itu supporter kan tidak percaya, supporter dengan 2 hasil buruk pun dia akan langsung bilang nggak percaya sama proses, harus ada hukuman langsung Percaya dan ini yang proses. terjadi di PSS. Sama kayak Ole sama Arteta ya. Percaya sama proses. Kalau Mas Rais percaya nggak kalau misalnya PSS Sleman tuh nantinya bakalan bisa lebih, kan ini masih 10 ya, masih riskan lah ya kalau 10 nih, maksudnya kalau nanti Ya ke naik zona lagi. degradasi ya benar, memang apalagi poinnya rapat-rapat ya, rapat-rapat nggak terlalu jauh gitu dari papan bawah, papan tengah, begitu juga di papan atas gitu ataupun menuju juara. Tentunya masih ada peluang bagi PSS Sleman, ngelihat progres ini sangat baik sih, tinggal bagaimana ada evaluasi nantinya untuk ketika sudah bisa memasukkan lagi pemain baru. Ada yang dibutuhin siapa kira-kira? Pasti sih striker sih sebenarnya. Striker. Iya, karena mereka nggak ada sama Iya, sekali. benar, butuh banget striker. Ada nama? PSS Sleman. Siapa yang mungkin bisa direkrut sama Sleman? Mungkin yang menariknya adalah mereka cetak gol lewat pemain belakang ya. Kemarin Mario Maslak ya 2 gol ya. Itu pemain belakang bukan depan ya. Dan Itu yang, terlalu mengandalkan Irfan Jaya. Iya. Ini yang harus untuk mencetak gol ya. Bukan mengandalkan sih. Mungkin memang yang subur adalah sekarang Irfan Jaya. Nah, ini yang harus jadi solusi. Harus ada striker murni yang bisa menjadi penopang juga untuk menambah ketajaman dari PSS Sleman. Itu sih sebenarnya. Tapi kemarin tuh kan ada 5 gol ya. Iya, 5 Banyak gol. sekali gol, tapi 2 gol tuh bunuh diri bukan sih ya kan? Iya, ya 2 gol bunuh diri. Tapi itu yang dibilang Rais tadi bahwa semuanya bebannya pada Irfan Jaya ya. Nggak sampai Irfan Jaya harus nendang pintu masuk seperti David De Gea ya, karena bebannya ada di mereka. Tapi jelas Irfan Jaya bebannya ada di dia dan itu tadi kan beberapa minggu yang lalu kan kita bicara bahwa ada pelanggaran protokoler kesehatan dari Irfan Jaya karena baru pulang dari luar negeri dia tidak karantina. Itu kenapa? Ya karena Dejan Antonius sangat butuh Irfan Jaya dan kalau lihat daftar top scorer kan semuanya pemain asing ya. Irfan Jaya dengan 6 gol itu masuk daftar top scorer. Terus asisnya kan ada 3 asis. Artinya dia di samping top scorer juga bisa bikin asis gitu. Ini tapi kalau seandainya Irfan Jaya harus meninggalkan PSS Sleman, artinya PSS Sleman akan goyang dong. Meninggalkan dalam artian mungkin Irfan Jaya nanti akan harus dipanggil Irfan Jaya timnas adalah atau di AFF ya pastinya. Iya, pasti di AFF nanti pasti akan dipanggil dapat kepercayaan. Ya, ini tentunya menjadi sebuah tantangan ya bagi Coach Dejan. Sebenarnya masih ada pemain kayak Irham Jarul Mila juga yang punya tipe yang sama gitu. Seperti Irfan, harus ada pelapisnya Irfan yang benar-benar sepadan gitu. Paling enggak ya dari sisi pemain asing juga harus bisa menopang itu gitu, harus membuktikan sih sebenarnya. Yang sekarang belum terlihat kan pemain asing ini masih belum terlalu menonjol ya dari PSS Sleman gitu. Nah, ini yang mesti mungkin akan dicari formulanya yang tepat oleh Coach Dejan nanti di putaran berikutnya. Setuju Mas Gita? Ya, kan ada 10 hari. Ada 10 hari istirahat. Tapi 10 hari itu kan nggak gampang. Kenapa? Cari penggantinya Irfan Jaya siapa? Irfan Jaya kan dipanggil oleh STY ya. Untuk 2 pertandingan persahabatan lah. Tapi kan nantinya buat AFF. Akan panjang juga kan? Dan series 3 itu kan berjalan dari tanggal 18 November sampai 22 Desember. Ada 9 minggu nanti itu series 3. Udah pasti dia nggak ada di PSS selama ini. Karena kalau ada AFF kan nggak mungkin dipanggil AFF terus balik lagi ke negaranya buat memperkuat klub, balik ke klubnya. Jadi aku pikir bahwa memang harus ada pengganti Irfan. Tapi terlepas apapun ya, kompetisi menggambarkan bahwa munculnya Irfan Jaya ya. Setidaknya
ada satu pemain Indonesia yang menonjol di kompetisi Liga 1 kita. Jadi salah satu jajaran top scorer Ya, juga ya. betul. Nah ini mudah-mudahan ya Kurvasut juga bisa adem ayem, lihat timnya udah mulai bangkit, mudah-mudahan biar nggak demo-demo lagi. Nah kita lihat ya nanti di seri ketiga gimana nasibnya para tim-tim ini, karena kan di seri kedua kemarin ada juga yang seri pertama jelek, seri keduanya bagus, atau betul. sebaliknya. Nah mudah-mudahan di seri ketiga ini yang tadinya kurang bagus jadi bisa lebih bagus, yang udah bagus tetap konsisten. Nah kalau ngomongin tadi PSS Sleman kan sempat supporternya demo. Nah ini kalau ngomongin supporter demo yang seri pertama kemarin ada yang dikirimin karangan bunga, taunya di seri kedua dihadang busnya. Tahu lah ya siapa. Ini ada macannya Persija nih, dan kebalikannya Persib sekarang, ini kebalikannya Persib ya sekarang mereka ya. Ini emang sih memang kalau kita bilang tadi memang setiap serinya pasti berputar lah ya, nggak bisa gitu-gitu aja. Nah terus di seri ini juga baru banget nih supporternya Madura United demo. Ini banyak ada beberapa permintaan sih. Ini demo atas penampilan buruk Madura United, dianggap ya, tapi memang sih Madura United harusnya bisa lebih dari ini kan, yang kita tahu dari dulu juga. Di papan bawah ya. Terus yang demo mungkin ini ya, yang harus protes juga siapa namanya, Rahmat Darmawan ya. Dikalahkan oleh menantunya sendiri. Tapi mantunya habis cetak gol benar-benar nggak selebrasi. Seolah-olah dia adalah mantannya Madura United. Padahal enggak, ini karena aduh ngelapornya di rumah gimana. Tapi kalau ngomongin Madura United ini kan kita bisa singkat dengan MU ya. Tadi dari belakang banyak yang cerita kayak MU. Sebenarnya kalau lihat series 2 kan progres mereka ya, apapun yang paling buruk kan Persipura ya, kalah 5-5-nya. Terus Persiraja dengan 2 kali imbang dan 1 kali menang. 2 kali imbang dan 3 kali kalah ya mereka ya. 3 kali. Dan kalau kita bicara Madura United, poin yang didapat di ini hanya 5, artinya mereka kalah 2 kali, hanya menang 1 kali, draw 2 kali. Ya sama buruknya sebenarnya, mengarah ke zona-zona yang masuk ke zona degradasi. Urutan 14 sekarang kalau nggak salah. 14. Mas Rais ini cuma 11 poin di klasmen 14. Iya, jumlah kebobolannya juga sangat patut Banyak. jadi pertanyaan ya. Padahal ada Fahrudin di situ levelnya timnas. Kipernya Muhammad Ridho juga. Jamerson juga adalah back asing terbaik di Liga 1 bisa dibilang. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya bagi Madura United dengan skuad yang sebenarnya masih wah untuk ukuran Liga 1 ya. Betul. Skuad ini mumpuni bisa dibilang, harusnya bisa bersaing. Lebih dari ini pun bisa. Nah, makanya ada apa yang salah ini juga menjadi pertanyaan sih sebenarnya. Lini depan nih yang jadi pertanyaan. Walaupun Rafael Silva udah bisa ngegolin ya. Masuk daftar top scorer juga ya. Top scorer juga, tapi ini yang kerap menjadi masalah juga bagi Madura United gitu. Mereka kebanyakan kebobolannya. Dibanding ya minus 2 kan. Sekarang itu kebobolannya itu sekitar 15 atau 16 gol gitu. Nah, ini yang menjadi masalah di lini pertahanan yang harus segera dibenahi oleh coach RD sih sebenarnya. Dan kalau aku lihat ya, yang menariknya Liga 1 ini mungkin setelah 2 series ya, yang justru berantakan adalah kita kan selalu berpendapat bahwa pelatih terbaik di Indonesia itu salah satunya adalah Coach Jackson dan Rahmat Darmawan ya. Justru timnya yang sekarang sedang di bawah. Tapi Coach Jackson bisa ada kata-kata dimaafkan lah, tidak ada demo dari supporter juga. Kenapa? Karena mereka kan sedang membangun ya. Artinya mereka kehilangan Boas, mereka kehilangan senior-senior mereka ini membangun. Tapi kalau kata Rais tadi, Madura United itu kan wah banget itu timnya. Bukan hanya 11 pemain inti, tapi rotasi pun bisa dilakukan sebenarnya oleh Rahmat Darmawan. Pemain cadangannya pemain berpengalaman. Betul, tapi rotasi yang dilakukan apapun ya mereka selalu dengan hasil-hasil yang kalah. Kalaupun mereka menang, mereka struggling menangnya ya. Ini yang menyulitkan. Ya, dan ini maksudnya yang jadi permasalahan sebenarnya intinya ini apa nih? Ini kalau supporter Madura United kan minta Coach Rahmat Darmawan sama Rasiman itu keluarlah dari Madura United gitu. Apa emang itu mungkin lebih kepada ketidakpuasan terhadap hasil ya. Gitu. Kalau secara taktikal memang kita melihat ya beberapa kali Coach RD juga melakukan percobaan gitu di setiap pertandingan. Cuman memang itu permasalahannya adalah kelengahan di menit-menit krusial. Itu juga yang menjadi masalah gitu bagi Madura United. Dan mereka kebanyakan kebobolan, 15 gol kebobolan gitu, dan cuma masukkan 13 gol. Ini tentunya menjadi sebuah catatan ya bagi Coach RD gitu. Di tengah tim yang kayak gini gitu. Oh iya, tapi ini ada juga permintaan di mana supporter minta nih, katanya pemain yang nggak sepenuh hati bermain buat Madura United harus out dari semua pertandingan Madura United. Coba kalau dari kacamata Mas Gita dulu, ada nggak sih pemain yang kelihatannya kok ini orang kayak mainnya nggak sepenuh hati nih? Kalau nggak dibilang nggak sepenuh hati, kadang-kadang mereka terdesak oleh lawan jadinya terlihat nggak sepenuh hati. Aku nggak terlalu percaya juga bahwa sepenuh hati. Terus kalau nurutin supporter kan seluruh tim bisa dibuang itu. Kalau dengan hasil yang buruk tapi artinya kan keadaannya nggak harus seperti itu. Ini Coach RD yang benar-benar harus memikirkan apakah akan beli pemain lagi. Ya Rais kan tadi bilang
up front mereka, depan mereka yang benar-benar harus ini. Walaupun ada Rafael Silva, tapi kan dia belum reguler juga cetak gol baru-baru akhir-akhir ini. Jadi itu yang benar-benar harus diperbaiki. Merubah tim juga tidak semudah itu. Kemudian kalau menghilangkan Coach RD, siapa yang nanti akan ada di posisi itu? Nggak gampang. Kita lihat aja Persik kan nggak naik-naik juga ya, walaupun sudah memecat pelatih. Persiraja juga nggak naik-naik walaupun udah memecat pelatih juga. Harus dicari juga berarti ini formulanya apa untuk kan artinya bisa membeli pemain lagi ya. Kapan sih ini? Ini juga masih ditanya nih. Kayaknya sekitar harusnya sih udah habis seri ini. Seri ini ya. Habis seri ini. Habis seri ini baru bisa ya. Dan kalau bisa beli pemain kan akan memudahkan mereka untuk merubah timnya juga ya, bahwa ada pemain baru yang masuk. Terus kalau striker, oke lah. Siapa yang bisa diambil? Yosef Ezejari, tahun Persik ya. Dia bisa dimasukkan ke Persija, bisa. Ke Madura United. Iya. Madura United punya duit buat membeli Ezejari kalau Ezejarinya dilepas dan dia mau. Jadi ya aku pikir juga akan ada solusi seperti itu. Kalau Henrique dari Persiraja? Bisa juga. Iya, Paulo Henrique ya. Bisa itu juga, bisa Paulo juga. Henrique juga bisa. Karena kita pasti harus berpikir bahwa Ezejari maupun Paulo Henrique itu bermain bagus untuk menjual dirinya. Iya, benar. Pasti harga udah naik. Harga udah naik. Pasti harga udah naik. Dan agent pemain pasti udah bekerja bahwa ini loh tim gue, pemain gue yang bisa masuk Pasti ke harga tim. udah naik. Iya, ini menarik ya, kita semuanya sama-sama nggak sabar pingin lihat seri ketiga. Nanti kayak akan apa Dan nih lama itu loh tim-tim seri ini. ketiga. Kenapa? Seri ketiga itu kan lama, ada Iya, 9 minggu kan, dari 9 minggu. week 12 sampai week 19, dan ada Persija Persib itu loh di Iya. awal-awal, itu yang paling ditunggu-tunggu. Belum boleh nonton ya Mas? Pingin banget nonton match-match itu langsung di stadion. Nah ini kalau kita ngomongin seputar Liga 1 tadi kan persiapannya ya. Nah sebelum kita ke Liga 2, sekarang kita bakalan ngomongin timnas dulu nih kalau gitu. Nah ini Sintayong udah manggil sekitar 26 pemain ya buat tim nasional Indonesia untuk uji coba internasional melawan Afghanistan dan Myanmar. Serta persiapan nih dia nama-namanya, persiapan Piala AFF nih. Ini dia nama-namanya Mas Gita dan Mas Rais. Nah kalau dari Mas Gita dulu, ini ada nama-nama yang Mas Gita kayak apa ya? Wow, dia akhirnya dipanggil dan ada yang masih kurang nggak? Gak tahu, STY kan 2 pertandingan ini kayak uji coba ya. Iya. Kalau aku lihat ya, penjaga gawang kayak Emriandi itu kan hanya main 3 kali ya buat Barito Putra. Usianya masih muda kan, kalau kita lihat kan STY kan patokannya adalah usia muda, bisa lakukan penyelamatan. Yes. Dari 3 pertandingan itu catatanku adalah dia melakukan 7 penyelamatan di situ. Artinya walaupun timnya juga nggak ngangkat-ngangkat amat, tapi secara pribadi kan dia berhasil tuh. Terus dia lebih banyak jadi cadangan dari cadangannya Aditya Harlan ya. Tapi musim ini memang sebelum dipanggil STY memang dia jadi utama Iya, sebenarnya. betul. Aditya Harlan tergusur. Nah setelah dipanggil STY memang ada kesempatan Aditya Harlan untuk kembali ke utama. Dan terus-menerus dia di situ Iya, ujung-ujungnya. betul. Terus ke satu lagi Syarul Fadilah kan dia selalu jadi langganannya Tira Kambo ya. Iya, betul. Kalau Ada Syarul 4 clean sheet dia dapat, banyak penyelamatannya. Jadi aku pikir juga STY di sini. Dan pemilihan yang agak aneh mungkin kedua penjaga gawang ini aja, tapi yang lain-lainnya kan nama-nama yang sudah biasa di situ. Terus tetap ada Irfan Jaya, itu yang penting ya, salah satu pemain salah satu gambaran bahwa Liga 1. Terus ya itu tadi ke forward juga ada Coach Hidayah Haryudo, ada Dedik Setiawan dari Arema, dua-duanya. Ya, iya. Nah kalau dari Mas Rais ada ini nama ini udah oke belum kalau menurut Mas Yang Rais? menarik adalah dipanggilnya Edo Febriansa, kemudian Fafa Mario Yagalo lagi nih. itu Padahal timnya lagi terpuruk nih Fafa Mario Yagalo gitu. Edo Febriansa juga memang salah satu pemain yang memang mencuri perhatian ya sebenarnya dari Persita Tangerang ini, yang menjadi membuktikan bahwa memang STY memantau perkembangan pemain di kompetisi gitu. Dan ini membuktikan bahwa penilaian yang dilakukan STY itu ya cukup fair gitu. Kalau memang tidak baik gitu ya tidak akan dipanggil gitu. Beberapa pemain yang sebenarnya agak tampil baik ya sebenarnya ada progres seperti Febri gitu. Mungkin sekarang STY sudah lebih percaya kepada pemain yang sudah pernah dia panggil sebelumnya di dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Irfan, kemudian ada Egy gitu, kemudian ada Yabes Roni gitu. Nah, dibandingkan dengan Febri yang sebenarnya sekarang lagi progresnya lagi bagus nih sama Persib gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin menjadi catatan juga gitu. Pemain Persija juga kan nggak terlalu banyak ya di sini kalau pemain Persija juga. Iya. Nah, tapi kalau selain Febri ada nggak nama lain Mas yang sekiranya kayaknya ini layak kok dipanggil? Rico Simanjuntak gitu. Terlepas dari performa Persija yang nggak oke, Rico Simanjuntak tuh masih layak untuk dipanggil gitu dengan performa dia, agresivitas dia gitu. Ya banyak sih kita pemain sayap soalnya. Jadi mungkin STY ya itu dia sudah percaya dengan satu pemain, terkadang pelatih itu sudah ya udah gue percaya sama dia. Kalau ngelihatnya kan yang agak aneh adalah penjaga gawang ya. Ya, dia penjaga gawang. dicoba, tapi di depan itu kayak Iqbal Nevo tetap dipanggil. Ryuji Utomo juga dipanggil. Elkan Bagot mungkin ya yang harus kita tunggu karena dari Ipswich Town dia akan
dipanggil di sini. Padahal Ipswich Town juga akan tetap bermain di kompetisi. Bahkan di FIFA International Matchday pun kan Championship, League One, League Two tetap dimainkan. Dan dia bisa main. Terus tadi kalau kita lihat Evan Dimas tetap ada. Kemudian kita lihat Rahmat Irianto juga ada tetap di situ. Pratama Arhan dari PSIS juga tetap ada di sana. Jadi pilihannya juga dia hanya uji coba di beberapa posisi, tapi pemain-pemain inti yang sudah dimainkan di tim senior maupun under 23 kemarin tetap akan ada di 2 uji coba ini. Ya, tapi dari nama-nama tadi nih yang nggak ada nih, yang lagi rame nih sekarang ini adalah Mark Klok ya. Mark Klok belum bisa memperkuat timnas di AFF 2020 bahkan sampai tahun depan ini, Mas Gita. Itu masalah ini ya, masalah birokrasi sebenarnya ya. Betul, masalah birokrasi. Aku juga kaget bahwa dia dianggap belum lama ada di sini dan belum bisa membuktikan 4 tahun ya kalau nggak salah 4 tahun. 4 tahun, harus 5 tahun ya. Dan dia belum bisa membuktikan dokumentasi yang mengatakan bahwa dia adalah benar-benar berdarah Indonesia. Itu yang membuat dia harus 5 tahun. Gue dapat informasi ya dari manajernya si Mark Klok gitu. Jadi sempat dapat cerita gitu. Sebenarnya memang Mark Klok punya nenek dari Makassar. Memang punya nenek dia tuh asal Makassar, kemudian lahirnya entah lupa gua tahun berapa ya, 1920 apa 19 berapa gitu. Nah, di pencatatan Dukcapilnya itu nggak tercatat karena kan zaman dulu kan itu masih catatnya tuh nggak seperti sekarang nggak seperti yang sekarang gitu, digital, masih tulis manual mungkin ya. Nah, terus akhirnya di situ nggak ketemu tuh. Dan sampai sekarang itu yang menyulitkan mereka memang salah satunya gitu. Ya, itu salah satunya adalah membuktikan bahwa dia memang berdarah Indonesia. Berdarah itu Indonesia. Susah. Itu. Kalau kita bicara Eropa kan mereka jelas, mereka pegang 2 paspor ya. Artinya kalau paspor ibunya Italia walaupun dia orang Argentina, dia tetap bisa memperkuat Italia. Kenapa? Ada paspornya yang dia juga menggambarkan bahwa dia orang Italia. Terlepas dia berdarah Italia atau enggak gitu. Tapi, itu yang nggak dimiliki oleh kita gitu. Ini kasusnya sama Ezra beda ya? Sama nggak sih? Beda. Beda ya? Beda, agak beda sih, agak berbeda karena Ezra sudah jelas ada apa namanya? Ibunya ya? Ada ibunya gitu, itu udah jelas gitu. Ezra tuh kemarin lebih kepada masalah administrasi. Irfan Bahdim juga kan ya. Irfan Bahdim kan dia jelas ada darah Indonesia. Benar. Kim Jeffrey juga jelas dia ada darah Indonesia. Iya, ini artinya memang kita masih nunggu ya. Mark Klok. Saya baru dengar ada Rais. Ada Rais. Saya udah lama nggak ngobrol sama Rais yang sekarang jadi play by play dan analis. Aduh. Woi, mantap. Aduh. Nah, berarti yang udah gabung sama kita CEO di sini. Lanjut. Bang Valen, ini kasusnya... Lanjut aja dulu. Oh, lanjut dulu. Iya. Abang nggak Lagi mau hot. komentar dulu kasusnya Mark Klok? Nggak usah, lanjut aja. Match fixing nanti dia komentarnya Bos ya. Oke, kita lanjut ke match fixing aja ya kalau gitu ya. Ini lagi-lagi kita masih ketimbang masalah yang sama tentang match fixing nih. Tapi kabar terakhir katanya PSSI udah resmi ya lapor ke Polda Metro Jaya kemarin. Bang Valen apa Bang Rais? Rais lah. Bang Rais, oke Bang Rais. Kita kan nyeletukin aja. Iya memang kalau itu laporan sih sudah resmi, tapi kan seperti yang kita tahu ya bahwa yang sebelum-sebelumnya itu laporan ya nanti ujung-ujungnya nguap gitu aja gitu. Ini yang sebenarnya jangan sampai terjadi lagi gitu. Sebenarnya udah jelas nih. Udah tersangkanya udah ada, udah didakwa malah ya, udah kasih hukuman. Nih bahasanya bener ya, didakwa ya. Tersangka udah jadi terdakwa. Udah dikasih hukuman lah, udah dikasih hukuman. Kemudian mereka sudah dapat informasi gitu, walaupun dapat katanya private number gitu ya, gitu kan agak-agak gimana ya, jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Lawannya siapa aja itu udah bisa dilacak sebenarnya. Kalaupun duitnya, gue nggak tahu ya udah ditransfer atau belum, itu kan juga bisa dilacak gitu. Atau nggak mungkin juga sih transfer, pasti ya payah banget sih kalau misalnya memang sistemnya transfer ya, gitu pasti uang cash gitu biasanya kalau main-main kayak begitu. Gitu. Ini yang pertama kali ngelaporin ini si yang Manajer Perserang. Perserang ya Mas Gita ya? Setelah hasil ya Perserang lawan Badak Lampung yang kalah-kalah terus catat kemenangan yang angkanya agak auzubillah gitu ya. Jadi ya dari kecurigaan tersebut terus dilaporkan. Tapi kan nggak semuanya terbukti kan. Ada pelatih yang bahkan komplain nama baiknya dicemarkan karena dia dituduh, dan itu dia ingin menuntut bahwa nama baiknya harus dibersihkan karena dia terbukti tidak bersalah. Si pelatih Perserangnya ya. Udah minta maaf kok Udah minta Perserangnya, maaf, dan ya. memang ada kesalahpahaman di situ, kesalahartian. Jadi memang pelatihnya tuh Coach Putu tuh dia tahu ada itu, tapi pemainnya yang memang sudah diketahui bermain di situ nggak dimainin sama dia di partai yang ketika dia masih ngelatih terakhir gitu. Nah itu yang sebenarnya
ya akhirnya Coach Putut dinyatakan ya memang nggak Bang bersalah Valen, gitu. kalau Bang Valen tahu nggak sih ini tuh dari awal kayak pas udah ada apa ya muncul-muncul berita ini tuh langsung dicari sama PSSI atau pas kemarin udah rame-rame sih baru diusut akhirnya? Ini sih gue sih yang penting jangan cuma sampai ke pemain itu aja. Karena Selama kan ini kan didukung pemain ya. iya, karena pemain itu kan betul dia yang menjadi dalam tanda kutip pelakunya gitu. Tetapi siapa yang berada di belakang aktor di belakang pemain itu siapa? Karena ini kan dari berbagai macam kebutuhan biasanya. Kenapa pemain akhirnya mau melakukan itu? Ya. Apakah murni tentang uang? Apakah ada ancaman di sana? Ya, ataupun juga faktor-faktor lain yang kalau secara global sebenarnya itu yang selalu dilakukan oleh FIFA bersama dengan Interpol sama FIFPro untuk bikin campaign gitu loh yang namanya match fixing ini, walaupun akhirnya bukan cuma di Indonesia sebenarnya, di level negara-negara gede pun diduga juga ada gitu. Nah tapi sekarang mumpung lagi terang benderang ya, kalau memang mau sampai ke aktor di belakang layarnya yang memang diusut, dan harusnya bisa kalau mau. Kalau mau bisa, tapi berani nggak? Nah, tapi kan gini, selama ini kan hukuman yang keluar ke publik itu kan 60 tahun ya. 40 kok 60 tahun? 60 bulan. Kok 60 tahun? 48 bulan, 12 bulan itu kan semuanya pemain. Ada satu pelatih juga. Tapi kan apa ya? Kalau mafia ini gini, itu kan hanya pelaku. Siapa yang order mereka untuk bisa melakukan itu yang sampai sekarang sulit banget didapat, dan itu yang benar-benar harus didapat sebenarnya. Akan berhenti kalau itunya didapat. Kalau menurut Mas Rais ini tuh sulit didapat atau nggak berani aja? Bukan nggak berani sih, terkadang buktinya kurang kuat. Waktu itu udah pernah sempat ada pemain, gue lupa Ibo siapa ya, waktu itu sempat ketangkep sama pemain sendiri gitu, yang dulu dijebak nah terus akhirnya bebas gitu. Nah sebenarnya kan udah ketahuan nih runnernya siapa, tapi nggak bisa kelacak juga gitu. Nah ini tinggal kemauan dari, ya sekarang katanya ya walaupun belum ada SK-nya Satgas Anti Mafia Bola lah ngomongnya gitu. Ya harusnya mereka sudah bisa melacak itu gitu. Mereka punya sistem, mereka punya otoritas gitu untuk melakukan itu, untuk melacak itu, ya harusnya bisa dengan lebih mudah gitu. Ketika pemain-pemain itu sudah bicara benar, gue terima misalnya terima uang segini dari sini dan nanti janjiannya di sini gitu ya. Kadang-kadang kan bisa kita, ya mungkin kadang-kadang kalau di intelijen tuh harus bisa ada teori penjebakan gitu lah Bang. Mungkin pura-pura nerima, kan waktu itu yang ketangkap waktu itu juga yang ketangkap itu juga katanya kan dijebak sistemnya gitu. Akhirnya ketangkap benar, dikasih ke polisi, malah akhirnya ujung-ujungnya bebas juga. Tapi Bang Valen, kalau dari kemarin-kemarin kasus-kasus yang udah ada nih, kan waktu itu juga udah sempet ramai kan. Terus sekarang juga ada lagi match fixing kali ini. Nah sekarang kan PSSI udah kerjasama sama Polda nih katanya. Kalau Bang Valen sendiri ngerasanya ini harusnya bener-bener bisa ketangkap nggak sih sampai yang si aktor? Ya kadang-kadang sampai di sisi pemain pun akhirnya stop di situ. Misalnya pemain begitu ditanya siapa dia nggak mau kepala ganti kepala gitu. Iya, benar. Mereka berpikir bahwa ya udahlah, akhirnya mereka dikorbankan lagi. Nah bagi gue ini APPI ya harus punya kontribusi di sini untuk bisa ngomong ke pemain kalau emang akhirnya lo jadi korban dan memang lo harus tetap kena hukuman. Tapi untuk memperbaiki ini dan tidak terjadi lagi, lo harus mau dan berani ngomong dengan catatan ada perlindungan juga. Bukan cuma pemain ya, keluarga dan segala macam. Kayak perlindungan saksi lah. Jadi artinya ketika dia memang bicara, ya harus jelas juga apa yang bisa dijaminkan kepada keluarganya, kepada karirnya, dan lain sebagainya. Karena kalau enggak akhirnya di situ lagi. Dan biasanya yang tangan besarnya ini memang sudah mengkondisikan bahwa kalaupun kena, ini pasti cuma sampai level situ nih. Gitu loh. Mereka udah punya manajemen risk yang udah mengkalkulasi kalau memang akhirnya ini bisa kesebar, tapi stopnya di sini nih. Jadi tidak sampai ke di belakang layar ini gitu loh. Jadi sulit ya kalau lu tanya kayak gitu, gua pikir masih sulit untuk bisa sampai ke situ-situnya. Jadi gue malah nunggu gebrakan yang di Mata Najwa tuh. Artinya gini, gue punya pengalaman untuk nanganin kasus pemain ataupun juga klub itu. Biasanya tuh cuman bluffing doang untuk maju ke pengadilan. Karena kan kasus ada dua, satu diselesaikan secara pengadilan yang diatur sendiri oleh Badan Penyelesaian Sengketa oleh FIFA dan ada di federasi masing-masing, atau bisa ranah ke pengadilan lokal atau pengadilan umum. Nah sebenarnya bagi gua gebrakan yang paling mantap itu nggak usah dibikin di blow up di media dulu bahwa dengan adanya Mata Najwa itu mau
ngajukan tuntutan. Yes. Ajukan dulu tuntutan, Iya, baru betul. dikasih tahu bahwa kami telah mengajukan tuntutan. Jadi langkahnya udah dilakukan, baru Udah ada nyata ya. pemberitaan. Ada pemberitaan. Ini Jangan diberitain dulu tapi baru mau. Iya. Bluffing itu Bluffing jadinya. doang, ya. iya, Iya. benar. Iya, makanya Tes itu tadi. ombak, cek ombak. Iya cek ombak. gitu loh harusnya. dia. Karena di sini bukan mau nangkep Najwa, bukan mau nangkep Nangkep. sini, tapi Iya. membuka yang diinginkan untuk dibuka yang ternyata kalau menurut salah satu pihaknya dilindungi oleh Dilindungi undang-undang. undang-undang. Gitu loh. Jadi ini edukasi menurut gua yang sangat baik gitu loh. Edukasi yang sangat baik ketika ternyata pengadilan memenangkan tuntutan si penggugat, maka dengan fair juga yang digugat ini harus membuka namanya. Iya. Seperti yang dia sampaikan juga bahwa kami tidak akan membuka sampai ada putusan pengadilan. Ada Nah, yang harus juga dipublikasikan adalah berapa lama sih proses pengadilan? Nah, itu Gitu dia. loh. Apakah pengadilannya sampai di pengadilan tingkat pertama atau yang sampai inkrah yang akhirnya kalau banding itu akan berjalan juga. Nah, untuk sampai pengadilan tingkat pertama berapa lama? Untuk sampai pengadilan tingkat berikutnya berapa lama? Jadi ini untuk mengusut kasus di tahun 2021 bisa berapa lama terungkap di tahun berapa, di berapa. bulan berapa? Dan itu takutnya adalah udah hilang Udah anginnya. hilang, pasti udah hilang. Iya, Gitu loh. Tapi menurut gua harus dilakukan. Iya. Jadi walaupun beritanya akhirnya nggak kegulung lagi, tapi nanti begitu udah putus Pasti akan muncul akhirnya lagi. ini loh yang Muncul waktu lagi. itu. Iya. Gitu loh. Kalau emang ini benar-benar mau membenarkan. Iya. Tapi kalau emang sekedar mau media darling, Yes. ya memang sekarang momennya untuk rame. Iya. Gitu Iya. loh. Tapi kalau yang udah-udah juga udah sampai di situ aja kan? Kalau ini Apa- kasus apa baru masih sih, berjalan? kalau yang kayak gini menurut gua kasus baru. Repotnya sekarang kan adalah kadang-kadang media itu mencari rame doang buat sesaat. Nah, itu yang repot. Nah, kalau jadinya berhenti gitu jadi. Kemarin juga sampai sempat wasit ngakuin kan? Yang Iya. ada yang ngakuin wasit Iya. Y ya Ya inisialnya. harusnya sih PSSI bisa dengan mudah ya melacak itu maksudnya. Itu kan di organnya mereka gitu. Harusnya mereka bisa melacak gitu. Oh, wasit-wasitnya siapa aja, yang nugasin siapa, yang dianggap apa namanya ketika diduga gitu ada permainan di situ. Kemarin kan sudah ada wasit yang disanksi juga nih yang dianggap mungkin secara apa ya, dari segi kualitas ya, bukan ada dugaan karena ada match fixing ya, tapi memang dari segi kualitasnya ya akhirnya tercatat dan akhirnya kena sanksi gitu. Nah, ini mereka harusnya bisa juga melihat nih. Ya pasti yang namanya wasit berpengalaman, ada referee asesor, itu mereka pengalaman banget, tahu betul gimana gerak-gerik yang memang siapa yang bermain, siapa Ketahuan yang lah enggak. ya gitu ya. Harusnya dengan pengalaman yang mereka miliki itu mereka tahu gitu hal itu gitu. Mereka bisa ngebaca. Dan sama wasit nih sama dengan pemain posisinya. Mereka tuh Yes. dalam tanda kutip tuh pelaku di dalam lapangan. Iya. Tapi dia mau melakukan itu kan Banyak itu yang faktor ya. harus Ya. dicari tahu gitu. Karena kalau zaman gue dulu di APPI fokusnya adalah mereka nggak dapat duit secara hak dan kewajibannya, mereka suka dapat telat. Yes. Jadi itu Akhirnya menjadi alasan mereka butuh kuat uang untuk lain. menerima seperti itu. Iya. Misalnya menerima seperti itu karena mereka harus punya penghasilan. Nah sekarang sepengetahuan gua kan nggak seperti dulu, Iya. lebih lancar secara. Naiknya lonjakannya 2 kali lipat. Nah tuh, nah sekarang berarti kalaupun tetap terjadi, terus apa nih? Berarti kan ada faktor lain lagi selain Tapi daripada sempat faktor pernah ekonomi. pernah ada kejadian yang ketahuan kalau ternyata dia diancam gitu? Belum Kalau pernah. yang gua tahu di Korea itu sering. Kalau di Indonesia belum? Gua nggak bisa bilang Belum pernah Gua terbukti, nggak bisa ya. bilang iya, karena nanti rame lagi. Jadi yang gue pernah tahu karena gue mendapat laporannya langsung itu di Korea. Makanya rate dari pemain bola paling tinggi bunuh diri itu di Korea. Ya, Karena mereka setelah itu malu. Malu dan akhirnya mereka malu dengan keluarga, malu dengan ini. Mereka akhirnya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Karena Oh, akhirnya dan- kena juga di level mereka. Kalau dari Mas Gita ngelihatnya gimana Mas? Iya, Kasih juga kan berarti kan? sebenarnya harus rata bahwa nggak bisa aja nuntut bahwa harus ada pengadilan untuk mengeluarkan nama-nama tersebut. Dan si pemain juga harus ada istilahnya mafia itu harus ada istilahnya polisi dan mafia itu harus ada witness protection program ya. Kalau mereka sudah bersaksi mereka harus dilindungi gitu loh. Nggak sampai harus witness protection program mereka diumpetin kemana dengan ganti nama. Repot juga nanti si pemain ganti nama apa segala macam. Tapi setidaknya ada perlindungan kepada mereka dan juga keluarganya gitu. Ya sih itu harus biar lebih adil dan emang kalau mau mengungkap kan kayak gitu mereka mau ditanya juga Ya. gimana jawabnya mereka nggak berani dong gitu kan. Iya, betul. Nah aduh ini udah agak pusing ya kalau ngomongin match fixing. Tapi mudah-mudahan ya dengan dilaporkannya itu bisa terkuak sampai siapa nih aktor di belakangnya. Ya Nah, jadi sekarang- kalau match fixing memang benar terlalu global bro. Iya, terlalu Bagi global. gue ya terlalu global dan di global pun pembuktiannya sangat sulit. Gitu. Jadi yang memang kadang menjadi momennya adalah kok kelihatan banget. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya jadi rame gitu loh. Karena lu aduh dibilang match fixing itu kalau lu ngerti
tentang taruhan, Ya, itu sudut pandang skor tuh berbeda dengan sudut pandang yang kita lihat kalau 2 kali 45 menit. benar. Gitu loh. Jadi tidak bisa dibuktikan. Itu Sulit hanya orang banget. bisa bilang itu kan point of view orang yang main yang masang. Kalau point of view kita penonton bola mah ya memang Benar, wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Itu terjadi misalnya ya di sebuah pertandingan di negara Afrika. Ya. Dalam sebuah liga itu bisa babak pertama tuh anyep. Tapi kok babak kedua golnya banyak. Golnya banyak. Iya. Kalau dari sudut pandang analis, ya memang mereka mencari Strategi. ini dulu di awal Iya, gol. benar. Tapi ntar di pertandingan sebaliknya, babak pertama golnya banyak. Babak Kok babak kedua jeblok banget mainnya ya? Nggak ada gol lagi. Nggak ada gol lagi. Iya. Itu sudut pandang orang yang tahu secara taktikal dengan secara angka-angka yang gue bilang tadi nggak boleh di Indonesia ini. Itu berbeda pendekatannya. Jadi memang sangat sulit Intan untuk bisa dikatakan pertanyaan lo itu untuk kita langsung jawab langsung. Emang iya ini nggak bisa. Walaupun ada analisis juga ya, kayak misalnya Spot Radar gitu, mereka memang yang menganalisis dan memang dapat iniannya dari bandar judi segala macam ya, dapat laporan dari bandar judi, mereka itu sulit juga gitu. Udah dilaporkan sebenarnya, mereka juga udah kerjasama dengan AFC, FIFA dan segala macam, tapi ya sampai sejauh ini apa ya tetap aja sulit untuk dibuktikan gitu. Sulit sekali. Sulit banget. Lo kalau misalnya lihat gini, ini kok dia bisa ya mau nendang ini kok malah ke gawang misalnya. Iya. Kita kalau emang pemain bola kadang-kadang emang nggak bermaksud gitu loh. Tapi bisa aja akhirnya tengah aku gue ke situ gitu. Tapi akhirnya orang bilang, wah lu nendang ke gawang sendiri lu gitu. Ya, sulit. Iya, malah dituduh gitu itu. Iya, karena ini kan emang permainan yang lo lakukan dengan lo sebagai manusia gitu. Ya udahlah susah. Mas, kita mau komentar ya? udahlah Benar tadi. Artinya gini loh, apanya? Kalau analis kan bilangnya ada gol ada 0-0 tapi terus jadi 4-3 di babak kedua. Misalnya. Itu namanya dressing room dressing room quarrel. Kasih semangat segala Ada macam. motivasi. Tapi kadang-kadang bukan semangat aja, ada hal-hal lain yang bicara di situ kan. Di belakang. Misalnya. Nah, hal-hal lain misalnya. ada hal-hal lain itu yang nggak bisa dibuktiin. Jadi kalau analis bilang ya ada ini. Motivasi dressing room, tapi ya nggak semuanya motivasi dressing room. Ya. Jadinya. Yang gue tahu malah kadang gini, gue pernah denger ini pihak ketiga yang main, pihak 1, pihak 2. Yang jelas pasti kalau lo mau dibilang match fixing kan kalau lo sampai kalah Ya. dalam game itu lo gue kasih bonus Iya. dari pihak ketiga. Tapi pihak ketiga juga ada yang bilang begini, kalau lo menang di situ, gue kasih lo bonus sekian. Nah itu termasuk nggak? Nah, iya. Coba. Iya. Apakah cuman yang bilang lo untuk ngalah? Enggak, itu termasuk juga. Nah, tapi kalau bilang lo harus menang, lah kan pemain berarti malah semangat kan? Toh gue harus menang. Iya. Nah, gue dapat bonus dari pihak ketiga. Iya. Nah, itu juga termasuk nggak? Nah, itu kan juga kayak Jadi gitu. pertanyaan ya. Oh, iya dong. Benar. Karena ada juga yang begitu. Jadi malah pemain akhirnya nggak takut lagi. Jadi, wah, gue semangat. Loh, kalau emang harus menang gitu Harus kan? menang. Harus menang. Tadi contohnya artinya gini. Kadang-kadang mereka unggul 2-0. Terus kan udah kelar lah gitu. Tapi kan ada yang bilang, "Lu masa cuma 2-0, masa lu Iya. nggak bisa?" Itu match fixing. Lo babak pertama kalah 4-0. Iya. Pihak ketiga ada yang bilang, yang penting lu bisa golin 1 aja babak kedua. Lu gue kasih sekian. Itu cara terselubung berarti ya? Ya enggak, itu salah apa enggak? Itu pun kan juga bingung. Orang bisa bilang itu cuma memang bonus. Iya. Karena itu kan lo emang suruh ngegolin. Kecuali dibilang, lu golin ke gawang lu sendiri, ntar gue kasih bonus. Itu udah pasti. Oh, itu pasti match itu. fixing. Itu Yang itu aja kita bingung jawabnya. Juga Dan ya. itu terjadi. Terjadi, Dia emang cuma butuh terjadi. 1 gol aja babak kedua. Lu pokoknya golin ya. Babak kedua. Nggak diatur. Tapi diatur. yang penting nih sekian, yang penting lu semangat nih 1 gol babak kedua. Tapi untuk orang-orang lain mungkin 1 gol babak kedua itu maknanya beda. Beda. Antara Cuma 4-0 dan 4-1. 4-1. Iya. Ngerti, kalau emang kurang ngerti nontonlah PSBB. Programnya Lopan Ada dan di juga PSBB. Fani. Atau main FPL, fantasi. Iya. 4-0-4-1 tuh angkanya Itu bisa banyak pembelajaran dari situ. Luar biasa menarik ya, ternyata banyak banget insight-insight yang kita bahas. Match fixing ternyata banyak bentuknya ya. Nah, Analisa udah yuk. bisa gol terakhir. Apa bang? Analisa gol-gol menit terakhir. Secara analisa taktikal itu adalah dying time. Yes. Membuat pemain udah lelah, under pressure sehingga banyak gol terjadi di situ. Tapi sudut pandang lain bisa beda lagi. Kenapa gol-gol itu terjadi di menit terakhir misalnya? Itu tuh kacau, Bro. Kacau. Terus belum gol, akhirnya wasit nambahin itu Saya nggak dulu. komen Oh. ya. Nggak tahu ya. Saya masih siaran. Itu cuman hayal-hayal Intan aja. Nggak bisa, Itu saya nggak ya? nggak- Gue tau sih itu kejadiannya kapan tuh pihak 1, pihak 2, dan pihak 3 yang ngasih motivasi itu kejadiannya kapan tahu sih. Gitu. Nah ya udah itulah ya tentang match fixing. Nah sekarang kita kayak ngurusin
yang lainnya aja ya. Kita Liga 2 nih. Dari Liga 2 ini ada transfer pemain dari Persis Solo. Katanya ini ada tambahan, ada kehadiran Irfan Bahdim yang nanti di putaran kedua bakalan gabung. Ternyata itu dia pergi dari Sleman. Gawat ini. Gue juga nggak ngerti juga ya apa maksudnya Persis Solo tuh ngumpulin pemain-pemain begitu banyaknya. Banyak pemain yang nggak kepake loh. Iya, Maksudnya jarang dimainin yang memang sebenarnya punya kualitas gitu. Bahkan untuk di level Liga 1 mereka masih layak gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi Persis Solo dengan ambisi yang begitu luar biasa. Kalau investasi kan ngomongnya pemain muda pasti ya. Kalau bicara investasi ya, tapi kalau memang dia pengen secara instan gitu, dia ngumpulin pemain-pemain hebat, ya mudah-mudahan aja nggak jadi blunder gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu. Ini masuk kayak Irfan juga kaget juga gua karena waktu dia di salah satu inilah wawancaranya dia itu, dia bilang ya kalau mungkin alasan dia kan keluarga ya, karena nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa tinggal jauh lah sebulan gitu. Nah ini mungkin Liga 2 agak lebih pendek-pendek jarak waktunya dan mungkin ada fasilitas juga memang yang sudah ya disepakati oleh Persis, mungkin bisa bawa keluarganya ke Solo kah atau gimana nanti itu kan mungkin menjadi pertimbangan juga Irfan akhirnya memilih Persis. Kalau Mas Gita dulu deh, ini kalau pembelian Irfan Bahdim nih mubazir nggak Mas? Enggak, kalau dibilang mubazir sih enggak. Aku enggak akan bilang bahwa ini mubazir. Artinya gini, Persis pun belum aman-aman juga ya. Kan 2 yang diambil ke atasnya. Yes. 2 ambil buat 8 besar. Kan mereka belum pasti akan ada di 2 besar itu di grupnya. Iya. Besok ya kalau nggak salah, Rabu atau besok mereka lawan Persijap. Persijap kan belum pernah kalah juga. Jadi ya model-model kayak gini lah ya, artinya ada pilihan setidaknya. Tapi yang Rais bilang tadi, banyak banget pemain-pemain yang dikumpulin dengan pemain-pemain bintang yang dikumpulin oleh Persib. Kalau mubazir sih enggak, karena ini pasti banyak gunanya besok ya? di 8 besar, 4 besar, ataupun nanti kalau mereka bisa masuk ke final nantinya. Iya itu besok tuh Mas Gita tahu. Iya, Dan Irfan satu yang gua kenal dari dia nih, dia sangat benci dengan kekalahan. Dan dia sangat benci ada di bench. Makanya dia really work hard untuk dapat tempat. Nah, selama lapar dan haus untuk itunya masih ada, gua rasa Irfan bisa paling enggak membuat persaingan di lini depan Persis ini misalnya sudah ada yang dalam zona nyaman, bisa lebih ada lagi lah di sana persaingan di situ. Karena setahu gue Irfan gitu, gue juga pernah ngobrol misalnya dia lagi ini, wah nggak bisa diganggu sama sekali dia, dan dia sangat concern dengan setiap pertandingan gitu. Jadi fokus. Itu menurut gue yang bagus dari Irfan. Nah Arthur pun sebenarnya sama Irfan sama satu tim. Enggak, maksud gue Arthur tuh sama. Dia bahkan menambah latihannya sendiri segala itu sama. Tapi memang apakah dibutuhkan di tim ataukah memang kemampuannya lebih baik di antara pemain-pemain yang lain atau punya salah satu karakteristik yang memang tidak dimiliki pemain lain, itu kan tergantung pelatih. Jadi selama masih ada rasa tadi yang gue bilang, Irfan menurut gue bukan blunder. Cuma yang udah pasti nggak blunder dari sisi kalau mau membentuk Persis ini branding. Itu salah satu. Karena adanya Irfan ini Irfan tentu Bahdim secara kan, value untuk bukan hanya dilihat oleh penonton bola pada umumnya, tentu ini akan meningkat. Karena Irfan ini sepaket sama Jennifer. Jadi apapun yang mereka lakukan itu akan jadi menarik pusat perhatian daripada follower baru ataupun juga para penonton bola baru yang bisa berarti melihat itu di Persis Solo. Itu yang tidak dipunyai sekarang oleh Persis Solo. Ya, dari sisi bisnis bisa lah itu. Betul. Itu yang bisa gue pastikan. Kalau yang tadi, ya tadi paling gue bilang. Oke deh, itu dia sekian dulu bahasan kita ya, Jebret Tim. Ini nggak terasa ya, tadi udah bahas Liga 1, Liga 2, match fixing, timnas juga udah semuanya. Jangan lupa nonton lagi minggu depan. Udah nggak ada ya? Ada kok. Ada. Kemarin dia sempat main juga berapa kali. Pas yang semalam gue kemarin enggak, tapi setelah Marco pergi dia main. Kita udahan dulu ya. Dan juga jangan diputus dulu. Oh, kenapa? Jangan diputus dulu. Karena banyak yang bilang bahwa gue harus mendengar dari pihak lain. Jangan hanya dari Marco. Kita menunggu kemarin perwakilan dari yang mau mewakili Sleman fans. Itu dan ya. banyak yang DM. Akhirnya kita follow up. Nah, setelah kita follow up, entah kenapa jawabannya akhirnya ini yang kita follow up tuh yang ngotot-ngotot. Nah, setelah kita follow up untuk kita undang baik datang ke studio ataupun lewat media telekonferensi, jawabannya adalah saya mau, tapi saya tidak mewakili salah satu komunitas fans. Waduh. Nah, gue bilang, terus kalau misalnya enggak, kenapa lo kemarin ngotot-ngotot gitu? Nah, jadi kami masih menunggu apabila ada yang memang mewakili Sleman fans, karena katanya kan gue harus
cover both side. Nah, siapa yang bisa mewakili Sleman Fans atas nama komunitas? Sampaikan DM ke kita, tulis di kolom komen. Langsung orangnya aja, jangan tanya si ini lah, kan kita bingung. Karena kami tidak punya kepentingan saat mewawancari Marco, kami tidak punya arahan untuk harus bawainnya begini, tidak. Jadi kami sangat terbuka bukan hanya kepada Sleman Fans, mungkin manajemen yang sekarang ya atau siapapun. Kalau memang berkenan anytime kita terbuka untuk itu, tidak ada kepentingan apapun di kita untuk menaikkan berita salah satu pihak. Itu dulu, itu aja klarifikasi dari gua karena katanya kemarin masih banyak yang nanya. Oke deh, itu klarifikasi dari CEO. Silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Jebret Media ya. Thank you for watching. Dah.